Shalom, selamat sore. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, di mana pada sore hari ini kita boleh melaksanakan ibadah kapel. Untuk memulaikan ibadah, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu yang kami selalu rasakan dalam hidup kami. Terbukti pada sore hari ini, kami masih ada sebagaimana kami ada. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh beribadah sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, seluruh rangkaian ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, kami mau datang serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa syukur kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk menyambut pelayan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan.
sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan sebagian dari isi firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji kekal nama-Mu ya Tuhan Allah, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami untuk dapat beribadah walaupun melalui media online. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk semuanya itu. Pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan sebagian dari isi firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini terdapat dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Yohanes 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Saya baca dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Judul renungan kita pada sore hari ini, mengikuti teladan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini mau menjelaskan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita semua
di mana dia merendahkan dirinya dengan melakukan pembasuhan pada murid-muridnya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 20, kita bisa melihat dua bagian besar atau dua level yang mau dinyatakan Yesus secara khusus bagi murid-muridnya. Bagian yang pertama adalah bagian yang kelihatan, yang kita langsung mengerti. Bagian yang kedua adalah yang lebih dalam, yang tidak secara langsung dapat kita mengerti, dan kita harus membacanya lebih teliti secara dalam agar kita dapat mengerti dengan baik maksud Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, yang pertama ialah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Bagian yang pertama ini adalah teladan yang Yesus lakukan sewaktu dia membasuh kaki murid-muridnya. Yesus menjelaskan tentang pembasuhan kaki. Yesus berkata, "Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Namun ini bukanlah hal yang sekedar kita ketahui hanya sebatas pembasuhan kaki saja. Tetapi ini lebih kepada kita melayani sesama kita, mengasihi sesama, dan terlebih merendahkan diri kita. Inilah teladan yang harus kita ikuti dari Yesus. Kita harus selalu merendahkan diri. Dalam Yohanes 13 ayat 20 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Perintah Yesus untuk meneladani dia, melayani dengan rendah hati, adalah di dalam konteks Tuhan ingin mengutus kita di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi wakilnya memberitakan firman-Nya. Tuhan Yesus ingin supaya wakilnya di tengah-tengah dunia ini adalah orang-orang yang memiliki karakter seperti dia. Ini adalah suatu panggilan yang sangat mulia. Dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7 berkata demikian, "Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Kristus yang turun terus dari Allah menjadi manusia, menjadi hamba dan taat sampai mati di atas kayu salib. Tuhan menginginkan murid-muridnya, saudara dan saya, menyatakan kehidupan dan karakter seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14 menjelaskan dengan jelas mengapa Yesus melakukan hal itu. Dalam Yohanes 13 ayat 16 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya." Ini adalah pemutarbalikan dari konsep dunia, dan sebenarnya sangat sulit untuk kita lakukan di dunia ini, di mana orang-orang yang kaya, yang berpendidikan tinggi, yang mempunyai kekuasaan, yang berkuasa, pemimpin-pemimpin harus dilayani. Tetapi Yesus membalikan hal itu. Kalau engkau mau menjadi pemimpin, biarlah engkau menjadi pelayan, merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Yang kedua yaitu, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Dalam bagian kedua ini adalah sesuatu yang lebih dalam yang tidak terlihat secara langsung. Dalam Yohanes 13 ayat 6 sampai 11, di situ dijelaskan Petrus menolak untuk dibasuh kakinya. Kita membayangkan suasana yang hening ketika guru mereka membasuh kaki mereka, semua mereka diam, termasuk juga Yudas. Ketika sampai pada Petrus, maka ia tidak tahan lagi, ia berkata, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Maka Tuhan menjawab dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan,
Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Tetapi Petrus menjawab, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Petrus merasa bagaimana mungkin Tuhan dan gurunya bisa membasuh kakinya. Tetapi jawaban Tuhan Yesus penting untuk kita lihat. Tuhan Yesus menjawab, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku." Artinya adalah, kalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak termasuk murid-muridku. Engkau adalah orang-orang yang sama seperti Yudas, yang tidak mendapat bagian daripadaku. Bukan termasuk orang yang diselamatkan. Mengapa urusan membasuh kaki menjadi begitu serius? Bukankah ini hanya urusan teladan untuk mereka melakukannya? Ternyata bukan hanya itu. Masalah membasuh kaki menunjukkan kepada suatu tindakan simbolik kepada apa yang Tuhan akan kerjakan nanti, yaitu penyucian akan dosa kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi seorang pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Lalu, apa artinya ketika Yesus mengatakan, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku"? Yesus berkata, "Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa." Untuk itu saudara-saudariku, marilah kita semua yang percaya kepadanya mengikut Dia dan meneladani teladan yang Yesus ajarkan kepada kita. Selalu merendahkan diri dan saling mengasihi. Terpujilah Tuhan. Amin. Merespon pembacaan serta perenungan firman Tuhan, kita melakukan Kidung Jemaat nomor 183, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu Tuhan datang kepadamu. Saya menaikkan puji dan syukur atas penyertaan Tuhan yang selalu kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terbukti ya Tuhan, kami boleh ada sampai pada saat ini, itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena semata-mata Tuhan yang memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat cinta kasih-Mu, di mana Tuhan telah menuntun menyertai dari mulanya ibadah kami hingga pada saat ini. Di mana kami anak-anak-Mu telah diperdengarkan oleh sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan hamba-Mu Novia Lisna yang telah
memberitakan firman-Mu. Berkati ia dalam kehidupannya, apapun yang menjadi harapan bahkan cita-citanya Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan kami juga bersyukur dan berterima kasih atas berkat Tuhan yang Engkau telah berikan kepada saudara teman kami Sheila Anastasia atas bertambahnya usia yang Engkau berikan. Biarlah Tuhan dengan umur yang Engkau tambahkan, ia boleh semakin dewasa. Engkau berikan dia umur yang panjang. Bentuklah dia menjadi pribadi yang taat, pribadi yang tahu akan bersyukur, serta pribadi yang takut akan Engkau. Berkati ya Tuhan apapun yang menjadi harapan dan cita-citanya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami juga berdoa, ya Tuhan, buat teman kami yang dalam kelemahan tubuh, khususnya saudara kami, Yuliana yang masih dalam pemulihan. Bapa yang baik, kami percaya bahwa Engkau tidak menutup mata atas kesakitan umat-Mu yang percaya kepadamu. Untuk itu, kami mohon penyertaan-Mu kepada saudara kami Yuliana untuk bisa segera pulih seperti sedia kala, sehingga ia bisa kembali beraktivitas dan bekerja di dalam nama-Mu. Ya Bapa, dalam kerjaan surga, pada saat ini juga kami berdoa untuk kampus tercinta kami, STT Marturia Palu. Kiranya Tuhan selalu memberkati segala yang menjadi rencana, bahkan segala program-program kampus tercinta kami ini. Kami juga berdoa untuk para dosen kami, mulai dari ketua hingga staf yang ada. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi mereka, memberikan mereka kesehatan dan kesabaran, agar mereka dapat mendidik kami dengan baik, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang taat dan takut akan Engkau. Berkati juga segala harapan dan pekerjaan mereka, ya Tuhan. Bapa, dalam kerajaan surga kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang lebih maju. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintah mulai dari kota hingga ke pelosok-pelosok. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin dan membangun negara kami ini seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan bimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik dengan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia dan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, dalam kerajaan sorga kami juga berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang terpisah jauh dari kami. Kiranya Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, menjauhkan dari segala sakit penyakit, sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Berkati juga ya Tuhan apapun yang menjadi pekerjaan mereka dan harapan mereka. Kiranya Tuhan selalu campur tangan, sehingga dari semuanya itu nama Tuhan tetap kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Masih banyak Tuhan yang ingin kami mau sampaikan kepadamu, tapi sebelum kami sebutkan satu persatu Tuhan, Engkau telah terlebih dahulu mengetahuinya. Bapa, dalam kerjaan surga kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini, kami tetap mau pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala setiap dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 412, Tuntun Aku ya Tuhan Allah.
Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita masuk dalam ruang organisasi. Jika ada penyampaian-penyampaian, saya persilakan. Terima kasih.